Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk selalu membekalkan diri dengan mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita dalam sehari-hari. Karena kehidupan adalah sebuah pertanggungjawaban. Daraballahu mathalan siratan mustaqima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memberikan sebuah perumpamaan jalan yang lurus. Fihi surani. Di jalan yang lurus itu engkau akan lihat ada dua dinding berada di kanan dan kiri. Fihima abwabun mufattahah. Engkau akan lihat sesungguhnya di jalan yang lurus itu kedua dindingnya memiliki pintu-pintu yang terbuka. Alaiha suturun murkha. Di atas kedua dinding itu ada penghalang-penghalang yang begitu kita pegang sangatlah halus bentuknya. Hatta idza fataha ahadun al-baba qalu wayhaq la taftahu fa innaka taliju. Ketika ada seseorang yang melewati jembatan yang lurus itu berupaya dan berusaha untuk membuka pintu-pintu yang berada di dua dinding kanan dan kiri itu, sehingga ketika disentuh pintu gagang pintu itu, malaikat berteriak, celakalah engkau, jangan engkau buka. Manakala engkau buka pintu itu, engkau akan masuk ke dalamnya yang secara otomatis masuk dalam neraka yang begitu sangat panas. Hatta idza jaa da'in fi ra'sis sirat. Kemudian akan engkau menyaksikan ada seorang penyeru menyerukan kepada kalian semua yang melewati jembatan itu, berjalanlah dan jangan engkau tengok kanan dan kiri. Inilah sebagai sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jembatan yang lurus itu adalah Islam. Pagar kanan dan kiri itu adalah hududullah, batasan-batasan yang telah Allah canangkan kepada hamba-hambanya. Sementara pintu-pintu yang berada di tembok dan dinding itu adalah maharimullah, segala hal yang pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara penyeru itu adalah Al-Qur'anu kitabullah, yang selalu mengajak kepada hambanya berjalan di jalan yang lurus tanpa harus tengok kanan dan ke kiri dalam sebuah arti penyimpangan. Ada sebuah penyeru lagi yang berada di atas sirat, yang kemudian diumpamakan itu adalah hati nurani yang Allah titipkan cahaya Allah di dalam hati nurani yang kita punya ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, bagaimana seorang hamba diberikan sebuah tuntunan setiap langkah dan upaya yang dia lakukan dalam keseharian untuk mengaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna syara'i'al islami kathirah wa qad kaburt. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam begitu sangat banyak sementara aku sudah tua. Ada sebuah titik kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dulla alayya, mintalah, berikanlah kepadaku sebuah amalan atamassaku bihi, untuk kemudian aku pegang. Amalan yasira, perbuatan yang begitu sangat digemari dan sangat mudah dan gampang dilakukan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menjawab, wala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Teruslah engkau, basahilah kedua bibir yang engkau punya untuk selalu menguntaikan nama-nama Allah dan mengingatnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli hinin min ahyanihi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan zikir dan ingat kepada Allah di setiap saat dan detik yang dia lewati. Inilah keistimewaan zikir yang telah menjadikan satu kesatuan kekuatan sebagai seorang muslim dan keumatan yang memberikan solusi terhadap setiap kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perang Tabuk yang baru saja selesai didatangi oleh seorang malaikat yang disebut sebagai malaikat Jibril. Jarak antara Tabuk dan kota Madinah tidaklah pendek. Namun kedatangan malaikat Jibril setelah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna sahibaka tawaffa mundhu qalil. Wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya sahabatmu yang berada di kota Madinah baru saja wafat. Atuhibbu an tusalli alaih, maukah engkau untuk menyolatkan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, gerangan siapa wahai malaikat yang baru saja wafat? Innahu Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabkan na'am, ya, dibentangkanlah sayapnya. Sayap malaikat Jibril yang begitu sangat luas. Akhirnya dihantarkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu sampai, bukan main terkejut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyolatinya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni. Terlihat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saffani minal malaikati wa likulli saff sab'una alfan malaika. Terlihat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca menyolati Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni, dua saf malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk turun menuju bumi Allah hanya untuk menyolati sahabat ini. Disitulah kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril, ma balagha hadha bihadhil manzilah. Wahai Jibril, sungguh aku merasa takjub, apa gerangan yang diamalkan oleh Muawiyah bin Muawiyah sehingga penghuni para langit masuk jumlah yang begitu sangat besar, kurang lebih 140.000 malaikat yang menyolatinya.
Akhirnya Jibril di hadapan pertanyaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu balagha hadha bihubbihi kul huwallahu ahad wa qiraatihi dhahaban wa iyaban wa qa'idan wa qiyaman. Sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh Muawiyah adalah hanya menyukai dan melantunkan surat Al-Ikhlas di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berangkat, dan di saat dia pulang. Inilah salah satu senjata dan ibadah inti daripada kita semua. Sesungguhnya amalan-amalan yang telah Allah siapkan adalah sebagai sebuah cara untuk menghadap kepada siratul mustaqimah dengan penuh keselamatan, dalam bentuk membasahkan bibir kita untuk selalu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.